Mudah-mudahan kita baca talbiyah bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah pada hafal talbiyahnya, mudah-mudahan cepat pergi ke surga. Amin. Saya mau tanya orang sini sebelum kita lanjut. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen umroh? Yang kencang jawabnya, pengen umroh. Saya tanya bapak-bapak, pengen umroh pak? Pengen haji pak? Ibu-ibu saya tanya, pengen haji? Pengen umroh? Pengen ziarah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Saya mau tanya orang warga Raja, apa di perumahan namanya ini? Perumahan Sutra. Orang perumahan Sutra, saya tanya, yang pengen umroh sama haji coba angkat tangannya. Angkat tangannya, iya. Bapak kagak mau kagak angkat tangan, angkat aja baca di doa, iya. Yang pengen umroh sama haji angkat tangannya yang tinggi. Saya mau tanya, punya duitnya? Apain angkat tangan? Gimana berangkatnya kali ya? Dia doa aja dulu yang. Tapi alhamdulillah insya Allah tadi dibaca tuh sama Habibana. Ya orang yang pengen cepet-cepet ziarah ke makam Nabi tuh banyakin baca tuh setiap hari, kalau bisa tiap malam baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru. Ya Allah sampaikan kami untuk bisa ziarah ke Masjid Nabawi, ke makam baginda Nabi Muhammad. Baca tiap malam, kalau enggak baca qasidah. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal. Ishtagana alik wal hawa. Jadi dulu Madinah namanya Thaibah Munawwarah. Di situ ada doa wal hawa nadana. Kita minta mudah-mudahan angin kota Madinah manggil kita untuk bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad. Biar pengen lebih cepat lagi, baca juga doa magnet ke Masjidil Haram. Setiap habis sholat bayangin Ka'bah. Ini yang pengen cepet umroh. Tuh, bayangin Ka'bah, habis sholat, baca doa melihat Ka'bah, insya Allah bisa pergi ke sana. Kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan ada magnet pada malam hari ini, amin. Habis sholat, baca doa melihat Ka'bah, angkat tangannya, Allahumma zid hadzal baita takriman wa tashrifan wa mahabbatan wa zid liman syarrafahu wa wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu takriman wa tashrifan wa ta'ziman wa birran. Hafal lah, gimana mau umroh kalau kayak gitu ya. Kalau nggak hafal boleh pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu bapak-bapak yang kencang suaranya. Ya Allah, semuanya, maksud semuanya ngikutnya. Ya Allah, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah suci. Jika tidak ada rizki ke tanah suci, berikan saya dan keluarga rizki ke tanah abang. Insyaallah bebas ini. Dibaca doa mereka kami, insyaallah cepat dipanggil ke Baitullah, amin ya rabbal. Ngomong-ngomong masalah haji umrah, man wasi'alahul mal, siapapun orang yang punya duit banyak, mobilnya Fortuner, rumahnya mentereng, duitnya miliaran, dia punya duit, falam ya'udja wa'tamara, dia enggak haji, dia enggak umrah, maka tinggal pilih matinya Yahudian atau Nasranian. Tinggal pilih matinya mau Yahudi apa Nasrani. Makanya punya duit cepat-cepat pergi berangkat umrah, amin. Makanya haji umrah ini ada 3 menurut ulama. Yang pertama, orang bisa berangkat haji umrah karena 3. Pertama, ada haji umrah lin nasab. Haji umrah lin nasab ini orang bisa pergi haji, orang bisa pergi umrah karena nasab. Bapaknya kaya, duitnya miliaran, anaknya kagak usah apa-apa, anaknya bisa haji, anaknya bisa umrah gara-gara duit orang tua. Namanya haji umrah lin nasab. Jadi karena orang tua dia bisa berangkat haji umrah. Ada yang kedua, haji umrah
nih Pak Haji Hidayat nih, insya Allah bisa berangkat umroh gara-gara ngumpulin duit, betul? Ada yang bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Ada yang mijit tiap hari bisa berangkat umroh. Ada yang ngojek tiap hari dikumpulin ditabung bisa berangkat umroh. Ada yang kerja ke kantor tiap hari bisa berangkat umroh. Haji umroh lil nasab atau lil kasab. Haji orang bisa berangkat haji, orang bisa berangkat umroh gara-gara usaha, namanya haji umroh lil kasab. Jadi bisa orang berangkat haji karena usaha. Tetangga saya kemarin alhamdulillah bisa berangkat haji cuma jual kangkung sama kebun-kebun yang dijual sama dia. Dia bisa berangkat haji. Tapi ada ustaz saya orang tua kagak gablek duit, kagak kaya, duitnya kagak banyak. Kemudian usaha kagak ada, kadang seret, kadang punya buat anak doang, kadang punya buat keluarga doang, pas-pasan. Tenang Bapak Ibu, nggak ada lin nasab, nggak ada lin kasab. Ada yang ketiga, ngandelin yang ketiga. Orang bisa berangkat haji dan umroh, ada haji umroh lin nasib, haji umroh karena nasib. Tuh ngandelin itu aja. Kemarin ada emak-emak jualan apa gorengan pakai tampah, tahu tampah apa? Woi bala-bala, woi keserempet mobil ya. Akhirnya yang nyerempet ternyata anggota dewan mau nyalon 2024 ya. Turun dia, waduh, Bu, Masya Allah, mohon maaf Bu dibawa ke rumah sakit ya. Akhirnya anaknya datang, mohon maaf Pak, saya nggak terima, emak saya keserempet, jadi nggak bisa jalan, jadi jalannya agak pincang, nggak terima, saya nggak maafin. Maafin saya Pak, mohon maaf Pak, saya mau nyalon 2024, saya mau jadi DPR RI, mohon maaf Pak, tolong saya Pak, maafin saya. Nggak usah, waduh nggak mau, nggak maafin. Kata anaknya maafin, Bu Haji mohon maaf ya, maafin saya, waduh saya takut kualat, mohon maaf takut nama baik saya hilang gara-gara nyerempet Bu Haji, maafin saya. Waduh saya mah belum haji, waduh pengen haji mah jualan gorengan dong, malah curhat ya sama dewan tuh. Akhirnya waduh pengen haji mah nggak punya duit Pak Dewan, doain aja mudah-mudahan. Ya udah gimana Ibu, saya berangkatin haji insya Allah, tapi Ibu maafin saya berangkatin Ibu, anak Ibu sekeluarga berangkat haji, yang penting Ibu maafin saya. Tuh bisa berangkat haji gara-gara keserempet mobil. Jadi kalau bapak-bapak nyebrang tuh nanti dipukul tuh ya, nggak usah tengok kanan kiri. Haji kagak, mending kalau anggota dewan yang nyerempet lah, kalau kontainer mati iya gitu. Makanya ada 3 haji. Ibadah haji sama umroh ini, kalau kita sholat itu ibadah badaniyah sama qalbiyah atau ruhiyah. Kalau andai kata kita puasa ibadah badaniyah cuma nahan lapar, sedekah ibadah maliyah. Tapi ketika seseorang ibadah umroh, dia berangkat ke Mekah, dia menggunakan ibadah 3. Pertama maliyah, harta dia ibadah, kemudian badan dia ibadah, ruh atau qalbinya dia ibadah. Maka ibadah umroh adalah ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu. Ada orang duit punya, badan sehat, ya duit punya badan sehat tapi hati nggak mau berangkat, bisa berangkat kagak. Ada orang pengen ngambil tahallul, setelah itu selesai ibadah umroh, selama ihram tidak boleh ada namanya gunting kuku, tidak boleh adanya nyabut ketiak. Mohon maaf, kadang-kadang ada jamaah umroh nutup kepala, maka harus bayar dam. Kadang oda lagi pakaian ihram tiba-tiba pakai minyak wangi, maka harus bayar dam. Kemudian ada juga jamaah umroh habis ihram tiba-tiba ngomongin orang. Ish, itu mah jamaah mama kayak gitu mah, Masya Allah, makanya jorok dia mah, suka ngomongin orang. Saya mah kagak pernah ngomongin orang. Nah lu ngapain itu ngomongin orang juga, kata begitu. Nggak boleh ngegibah, nggak boleh. Wala rafatha wala fusuqa wala jidal, nggak boleh. Man hajja aw i'tamara, siapapun yang haji umrah, walam yarfus walam yafsuq raja yauma waladatu ummu. Orang ketika pergi haji, pergi umrah, dia tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berantem di sana, kemudian dia selalu mentaati aturan-aturan di sana, maka pulang seperti dia lahir daripada perut ibunya. Alhamdulillah. Makanya ketika masuk ke kota Mekah, Pak, di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lalladzi bi Bakkah mukarramah. Mekah itu di dalam Al-Quran bukan pakai mim, tapi bi Bakkah, pakai ba. Jadi Mekah itu ditulis di Al-Quran bukan pakai mim, tapi pakai ba, bi Bakkah. Kenapa? Memang Bakkah, bukan Makkah, tapi bi Bakkah, pakai ba bukan pakai mim, bi Bakkah mubarakah. Maka ba tersebut
sebagian pendapat ulama, ketika orang masuk ke kota Mekah, ada makna pertama kata ulama, ibak kata bakatun, asal kata dari fi'il madhi. Kadang-kadang ada sebagian ulama menyatakan berasal kata dari baka yabki yang artinya nangis. Artinya apa? Nangis. Ketika datang ke Baitullah, ada jamaah saya umroh, saya menjawara Ustaz, masa iya saya nangis depan Ka'bah katanya. Banyak dekat Ka'bah, aduh. Itu orang sontak ketika belum pernah melihat Ka'bah, baru pertama pandangan ke Ka'bah, itu orang sudah langsung berlinang air mata. Hebatnya magnet Baitullah. Jadi ketika baru melihat Ka'bah nangis. Ada orang Medan, ya Allah, berdoa dia sambil nangis. Hanya engkau yang maha pengampun. Engkau maha penyayang, Allah di engkau. Ada orang Madura mau doa nangis, orang Jawa ngedoa nangis, orang Sunda ngedoa nangis. Yang paling parah kalau orang janda umroh, orang Jawa jandanya ngedoa depan Ka'bah, ya Allah, saya pengen punya jodoh. Pagi-pagi saya dewe katanya. Orang Sunda ngedengar, ya apa dewe-dewe bayar. Siang-siang dewe katanya. Malam-malam dewe, maksudnya sendirian saja. Kadang-kadang suka ada yang salah paham. Masya Allah, ketika melihat Ka'bah, orang sontak baka yabki yang artinya nangis. Saya pernah jamaah umroh Pak, berantem sama suaminya di Madinah, nyampe Mekah kagak bisa ngelihat Ka'bah. Ada model itu, ada yang model itu. Saya lihat Ka'bah di mana? Itu depan Bu. Padahal depan kita kagak ngelihat dia. Maka inilah orang-orang yang hatinya bersih. Maka idza istaqarra azamu bada'a bit-taubah wa indah adem, masya Allah. Nggak kayak masjid di kampung kita. Al-muadzin min ad-du'afa, yang adzan orang-orang lemah alias aki-aki. Yang adzan aki, yang kompak, yang aki, yang qomat, yang sholawatan, yang imam, yang makmum, yang nyolong sendal. Kalau di kampung kita yang ada kongkong, yang didengarnya. Soalnya main imam suara cakep. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada amin makmumnya juga cakep. Amin. Tuh. Ada Syekh Bandal Balela. Bismillahnya kalau di sana kagak jahar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cakep apa kagak tuh? Cakep, karena yang imam potensi. Kalau di kampung kita yang imam, masya Allah, siapa aja jadi imam kita mah, betul. Saya sempat ceramah di Ciputat waktu acara tentara Pak. Saya mau imam, Ustaz imam, saya mau maju tadi. Tiba-tiba ada komandannya, woi saya aja Ustaz yang imam. Woy, saya pikir nih orang di pesantren. Akhirnya beneran Pak, akhirnya imam ya. Saya pikir nih komandan ini pernah pesantren, jadi tadinya wah mungkin bagus tadi. Pas ini takbiratul ihram, Allahu Akbar, waduh, takbir, banget saya. Dia tentara Pak.
Pas berangkat ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kagak ada nadanya sama sekali. Pas ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang jamaah, amin. Aduh ya, kalau tentara memimpin upacara aja ya. Kalau yang mimpin imam tuh kayak Kori tadi tuh enak ya. Enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak kalau Kori. Lah kalau tentara mah enaknya mimpin upacara. Ya, betul. Walaupun komandan, walaupun jenderal, sekalipun bupati, kalau tidak pernah mimpin sholat, jangan pernah mimpin sholat, betul. Sekalipun presiden, betul. Urusan sholat mah biar ustadz yang maju, betul. Tuh, kalau misalnya komandan tuh, tentara mimpin upacara kan bagiannya tuh. Oh, pada pemimpin upacara hormat. Cakep bagiannya. Coba kalau Kori suruh mimpin upacara, berapa Pak? Was mimpin upacara, langkah tegak maju jalan. Berapa? Makanya ada bagian-bagiannya. Kalau mimpin perang bagus tuh tentara. Kalau urusan mimpin sholat mah biar ustad aja. Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pertama baka yabki artinya nangis. Yang kedua baka artinya dipukul. Jadi kalau orang datang ke Makkah yang dulu biasa sering apa, mohon maaf, sering mukul orang, nyampe sono di perang. Dulu mohon maaf, saya ada jamaah umroh, pas waktu di bandara duitnya dipamerin di jamaah yang lain, dihitung sama dia. Masya Allah Ustadz, Masya Allah saya habis cair nih 300 juta, saya cuma bawa umroh sedikit aja 50 juta doang. Nyampe sono duitnya hilang semua. Oh, hati-hati. Makanya baka yaki, ada orang mohon maaf mau berangkat haji, oh HP dia, oh mohon maaf mak-mak nyampe sono tabaruj berlebih-lebihan, oh gelang nyampe berapa kilo kali itu gelangnya yang udah sampai dipamerin, nyampe sono hilang. Baka artinya dipukul, aidimah dan doroba, dibalas sama Allah. Waktu saya pernah landing di Jeddah, ada seorang udah pakai pakaian ihram, kemudian ketika turun eskalator, tiba-tiba itu orang udah pakai ihram, udah ngambil mikot di atas pesawat. Jadi ada yang mikotnya di atas pesawat. Setelah ngambil mikot, tiba-tiba ada cleaning service bawa ember, nggak sengaja ketumpahan bekas pelan kotor kain ihramnya. Apa yang dia lakukan? Nyampe sono itu orang nggak tahu itu orang kaya, nggak tahu orang apa. Edan lo, gila lo, edan, tolol. Dia ucapin kalimat kasar kepada orang tersebut. Padahal orang tersebut sudah minta maaf. Apa yang terjadi bapak-bapak? Nyampe Masjidil Haram, dia jadi orang gila keliling-keliling Masjidil Haram kagak pakai baju. Na'udzubillahi min. Makanya baka ya buku artinya dipukul, dibalas. Makanya Mekah itu balasan. Siapapun yang berbuat di sono maka dapat balasannya. Maka siapapun yang berdoa di sono maka mustajab doanya. Maka saya pesan ketika City Tour, banyak tempat-tempat ada namanya makanul mustajabah, ada tempat mustajab. Tempat mustajab itu ada di mana? Di Hajar Aswad mustajab, di Pancuran Mas mustajab, Hijr Ismail mustajab, Maqam Ibrahim mustajab, di tempat Mas'ad, tempat Sahih lalu lalang mustajab, seluruh area Masjidil Haram itu mustajab. Kemudian di Masjid Nabawi, di Raudhah itu mustajab. Maka ketika datang ke tempat-tempat City Tour, ada di Jabal Rahmah itu juga mustajab. Pernah dulu ada satu kisah, apa yang diucapkan, mohon maaf Pak, saya dulu pernah umroh. Sebelum umroh ke Turki dulu Pak. Jadi ngelihat orang Turki, itu ngelihat orang Turki cewek-ceweknya bening-bening banget ya. Namanya laki-laki Pak, jelalatan mata kita kan. Wow, kita gak ikutin inilah kata begitu. Akhirnya saya tanya, ini berapa kalau mau nikahin orang Turki katanya. Kata orang Turki apa? 1 teh, 1 lira katanya. Dia bisa bahasa Indonesia. 1 teh itu 1 rumah sama 1 mobil. Waduh, gede juga di biayanya katanya. Akhirnya kepikiran umroh saya. Jadi apapun yang diucapkan kejadian di sono. Tiba-tiba saya ngajak jamaah, pada saat itu mimpin jadi mutawil, ngajak jamaah ke Jabal Rahmah. Naiklah pada ke Jabal Rahmah. Saya paling akhir, jadi ngejagain jamaah dulu. Pas saya naik Jabal Rahmah, tiba-tiba kepikiran saya, andai kata saya nikah sama orang Turki, kata saya bisa pelukan sama orang Turki. Saya kepikiran kayak gitu dong, Pak, kagak doa. Andai kata saya bisa ada sesuatu yang halal, saya bisa dipeluk sama orang Turki. Kayak itu Pak, kepikiran kayak gitu dong. Di Jabal Rahmah, tiba-tiba ada perempuan terjatuh, menggelinding. Beneran Pak.
Rahmah ini. Ternyata pas di situ cuma semua ada saya satu orang doang. Akhirnya saya jagain di situ. Akhirnya pas nengok, Masya Allah, itu perempuan Turki masih perawan. Masya Allah. Ketika dia syukron aida wa makasih, laulaka, kalau karena tidak karena kamu, amutu bihadzal makan, saya akan mati di tempat ini. Dia bisa bahasa Arab ternyata. Syukron, syukron. Saya dipeluk, diciumin dia semua muka saya. Masya Allah. Cuma geletak di hati doang, Pak. Demi Allah saya tulis. Oh, untungnya cakep itu, Pak. Jadi saya nggak bisa nolak, Pak, di situ. Masya Allah. Jadi apapun yang diucapkan, terutama ada di Jabal Rahmah itu tempat mustajab. Kemudian apa lagi? Pernah ada satu kisah, Bapak Ibu. Nanti yang mau umroh silakan amalin. Ini kisah di dalam kitab Nuzhatul Majalis yang diseterangkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Safuri. Ada sebuah kisah menerangkan. Ada seseorang pergi haji. Jadi dia pergi haji naik ke Jabal Rahmah. Ini ada magnet mustajab di Jabal Rahmah. Ketika itu dia pergi haji naik ke Jabal Rahmah. Kemudian dia merasakan rasa syukur luar biasa sama Allah. Kemudian dia mengucapkan satu, Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihin ni'mah. Dia di Jabal Rahmah mengucapin kalimat sepenggal kalimat sedikit doh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihin ni'mah. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah dikasih nikmat Islam. Sudah cukup nikmat Islam itu bagi saya ya Rabb. Cuma ngucapin kalimat itu. Kemudian tahun depan dia diberangkatkan lagi oleh Allah, dipanggil lagi berangkat haji. Kemudian dia naik lagi ke Jabal Rahmah. Kemudian dia ucapkan ini kalimat lagi di dalam kitab Nuzhatul Majalis daripada Syekh Abdul Rahman As-Safuri. Dia menyatakan kemudian di tahun kedua tersebut ketika dia berangkat haji, ketika dia pergi di Jabal Rahmah, dia ucapkan lagi Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bin ni'mah. Diucapkan itu kalimat itu lagi. Sebagai rasa syukur ya Allah, terima kasih atas segala nikmat Islam yang kau berikan. Sudah cukup nikmat Islam ini bagi engkau yang kau berikan kepada saya melebihi dari apapun. Artinya seperti itu. Kemudian ketika dia ucapkan ini kalimat sekali, nadal munadi minas sama, ada seruan di langit menghantarkan suara kepada benaknya. Akhirnya mahlan ya abad, mahlan ya abad. Tunggu wahai hamba Allah, hatta tafrudu min thawabiha bil amil madi. Jangan kamu baca itu kalimat ini, jangan itu baca kalimat itu di Jabal Rahmah saat ini sampai pahala kamu tahun kemarin. Hampir ribuan malaikat mencatat pahalanya sampai sekarang kagak habis-habis. Cuma ngucapin alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihim ni'mah. Siapapun juga kata ulama yang baca ini di Jabal Rahmah insyaallah matinya membawa iman. Amin ya rabbal. Makanya alhamdulillah ala. Kita kalau nggak umrah bisa baca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihim ni'mah. Dibaca insyaallah malaikat kualaan sampai kita mati pahalanya kagak pernah putus-putus. Tuh dibaca alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihim ni'mah. Tuh baca ya buku dibales. Mohon maaf Bu, kalau misalnya kita di sana jangan bertengkar sama suami. Hati-hati. Saya kemarin waktu umroh pernah ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ketuk pintu jemaah, tok Bu, udah bangun? Udah. Lah udah bangun? Bapak masih tidur, bangunin Bu. Suruh ke Masjidil Haram, ngebangunin subuh. Ditendang lakinya, udah apa nih? Lato-latonya ditendang Bapak. Masya Allah. Bener nggak ngebangunin kayak gitu? Ngebanguninnya bener buat sholat, caranya salah. Makanya jangan kayak gitu. Setelah nendang Bu, saya ngelihat mata kepala saya, dia keseleo di tangga kecil, putak. Sampai sekarang masih pinjam orangnya. Tuh, hati-hati. Walaupun makanya kalau ngebangunin subuh, Pak. Kalau ada adzan di masjid nih, Bapak DKM misalnya adzan, Allahu Akbar, lakinya ngorok aja diapain? Hah? Jangan disiram. Diusap-usap, manggilnya apa ke lakinya Bu? Allahu Akbar, diusap-usap Bu, tidak. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi hidungnya diusap. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi pipinya diusap. Bangun subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi bibirnya diusap.
subuh. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi jenggotnya diusap. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi tenggorokannya diusap. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi dadanya diusap. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi perutnya diusap. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Kalau nggak bangun juga ke bawah lagi. Bangun, bangun, bangun. Insya Allah itunya bang. Itunya doang yang bangun, orang yang mati tidur aja. Masya Allah. Maka hati-hati orang yang datang ke Mekah perbanyak baca istighfar. Karena di sana kadang-kadang oh Masya Allah macam-macam, banyak ujian. Maka kalau nyampe sana Bapak Ibu doa. Ada makanul mustajabah, tempat-tempat mustajab. Ada waktu mustajabah. Waktu mustajab apa? Hari Jumat mustajab. Kemudian tengah malam mustajab. Habis asar Jumat mustajab. Ada halul mustajab, keadaan mustajab. Ketika safar mustajab. Ketika dalam keadaan puasa kita doanya mustajab. Ada makanul mustajab, tempat mustajab. Di mana? Di Raudhah mustajab. Di mana lagi? Di Mekah mustajab. Maka kata Rasulullah SAW ketika datang ke kota Mekah, perbanyaklah baca doa, terutama minta iman dan Islam. Maka kalau nyampe sana ketika datang tawaf, Allahumma inna nas'aluka imanan dan wa qalb. Oh, ada di situ. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wa dunya al-akhirah. Kemudian lewat lagi kepada rukun yang mani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ketika masuk kepada Hijr Ismail, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al min ladunka sultanan nasira. Itu doa, semua doa-doa tentang akhirat. Jadi kalau andai kata, wow saya nggak hafal, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, muter pertama Rabbana atina, muter kedua Rabbana atina, muter ketiga Rabbana atina, sambil minta di situ tuh. Maka orang yang ketika datang ke Masjidil Haram ketika top, dia doanya mustajabah. Ketika megang multazam, doanya mustajabah. Dan ingat, ketika datang ke Baitul Haram, doalah doa yang tinggi-tinggi. Kata Rasul, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah itu senang dengan perkara-perkara yang tinggi. Maka kalau kita minta sama Allah, pertama yang paling tinggi adalah apa? Minta mati husnul khotimah. Pertama itu yang diminta. Sebelum kita minta dunia ketika datang ke Mekah, anjuran pertama, innallaha yuhibbu ma'alil umur. Kalau kita mati minta husnul khotimah. Kalau kita nanti di akhirat minta masuk surga. Kalau bisa apa? Perkara yang disukai sama Allah. Ya Allah, saya pengen masuk surga sama Nabi Muhammad. Tuh, itu perkara yang dicintai Allah. Setelah ngedoa itu, kita ngedoa dunia, insya Allah pasti mustajab. Maka itulah perkara yang tinggi, minta surga. Jangan sampai, ya Allah saya pengen masuk surga, yang mana aja dah, yang penting masuk surga. Jangan, ini perkara yang dibenci sama Allah. Makanya, oh surga Firdaus mah, ya Allah saya minta surga Firdaus, masuk surga sama Nabi Muhammad. Yo, kalau surga Firdaus ketinggian, minimal surga di bawahnya apa? Surga Darus Salam. Makanya ketika masuk Masjidil Haram doanya dibaca. Ketika habis sholat dibaca tuh, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya. Masuk Masjidil Haram baca itu, habis sholat kita baca ya Allah wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan saya kepada surga Darussalam. Maka ini perkara yang tinggi. Minta dulu, sebelum minta dunia minta akhirat dulu, biar kita nanti dekat sama Allah dan Nabi Muhammad. Tuh, makanya minta yang tinggi-tinggi. Makanya kalau apa beling minta husnul khotimah. Kalau kita minta husnul khotimah perkara tinggi, perkara husnul khotimah itu tidak mudah Bapak Ibu. Dulu ada sahabat Nabi hidup bareng dengan Nabi, meriwayatkan hadits Nabi sekelas Abu Bakar Siddiq, sekelas dengan Umar bin Khattab, sekelas dengan Abu Hurairah perawi hadits, tapi meninggal dalam keadaan su'il khatimah, meninggal tidak membawa iman. Padahal juga perawi hadis juga beliau bernama Nahar Ar-Rajal, beliau meninggal su'ul khatimah gara-gara meyakini adanya Nabi setelah baginda Nabi Muhammad
Beliau meyakini Musailam Al-Kadzab adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Maka perkara yang paling penting adalah minta husnul. Maka bu, pak, bu, kiu, cukup ya. Bu, pak, kalau di Masjidil Haram minta yang jelas. Kata Imam Ghazali, kalau kita ngedoa di Masjidil Haram, ngedoanya minta yang jelas. Kemarin jamaah umroh kita di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kok pulang umroh suami saya kawin lagi ya Ustaz? Beramin kata saya. Jadi dia cerita pulang umroh lakinya kawin lagi. Akhirnya saya interogasi, Pak, waktu di Multazam nangis-nangis doa apaan? Makanya kata Imam Ghazali, doa mah kudu jelas. Saya tanya, Pak, waktu di Multazam doanya apa? Ustaz, saya ngedoa waktu di Multazam, ya Allah, saya pengen pulang umroh ini saya bisa nikah lagi, bini saya kagak bisa marah-marah sama saya. Ada yang salah. Akhirnya saya tanya sama bininya, Bu, waktu di Multazam doanya gimana? Ya Allah, saya bisa umroh berkat rezeki suami saya. Ya Allah, panjangin umur suami saya. Banyakin harta suami saya. Ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan semua hajat-hajat suami saya. Waduh, hajatnya pengen kawin lagi. Makin aja didukung itu. Makanya doa kudu jelas. Hajat yang mana dulu? Ibu list di situ. Maka kalau kita doa, ada orang kayak tempat kita di majlis nih, kalau ditutup pas penutupan acara doa, itu ada doa mustajab. Masih pernah ada. Kata Imam Ghazali, doa mah kudu jelas. Kalau minta duit ya duit, minta rezeki ya rezeki. Beda rezeki sama duit. Betul. Anak soleh rezeki. Kalau duit urusannya beda. Ketika kita minta, ya Allah, ada orang jamaah majlis, penutupan majlis, ya Allah, saya pengen pulang dari majlis ini besok dapat kerjaan, duduk doang, duit datang sendiri katanya. Wih, keren gak tuh doanya, Bang? Keren. Ya Allah, saya pengen pulang dari sini dapat kerjaan, duduk doang, duit datang sendiri katanya.